Halo saudaraku semua, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja di sana. Ini kalau kalian dengar saya ngos-ngosan. Tadi saya bangun pagi, telat. Karena pengaruh obat tidur semalam yang dikasih oleh dokter kandungan. Saya tuh biasanya bangun jam 6, jam 7 saya sudah bangun untuk makan pagi. Dan tadi karena bangun sudah mau jam 9, saya sudah lapar. Saat tidur saya bilang, saya punya perut ini kayak saya punya rasa lapar, itu lapar sekali ya. Jadi saya turun cepat-cepat, nanti sudah di bawah baru saya lihat jam, pantasan saya lapar, sudah mau jam 9. Jadi saya turun cepat-cepat, makan sereal. Habis makan sereal saya duduk sebentar, terus saya naik lagi ngos-ngosan. Karena saya mau ini ya, cuci gigi. Jadi sebenarnya tadi malam saya pikir kalau saya bangun saya mau bikin video saat saya lagi beraktivitas, pengen kasih tunjuk ke kalian aktivitas yang saya lakukan setelah ini ya, hamil itu berbeda sekali dengan aktivitas yang saya lakukan sebelum saya hamil. Biasanya saya tuh kalau sebelum hamil itu aktivitasnya lain. Saya tuh selalu kayak stretching, olahraga apa segala macam sebelum beraktivitas ya. Tapi setelah hamil ini yang paling utama yang saya cari itu makanan. Oke. Saya mau cerita sedikit kenapa saya sudah tidak aktif di YouTube. Bukan saya yang mau tidak untuk aktif di YouTube, karena saya punya beberapa masalah. Seperti yang sudah saya bilang di video sebelumnya, saya punya masalah dengan tiroid. Sebenarnya tiroid itu kayak kelenjar yang ada di bagian leher kalian itu. Sebenarnya tiroid ini sudah saya dapat sebelum saya hamil, tapi karena saya tidak tahu ya. Tiroid sebenarnya bagus kalau tidak berlebihan. Tiroid itu dia mengatur metabolisme tubuh gitu. Jadi dia juga berfungsi untuk kayak antibody bagi kita gitu. Cuma kalau dia berlebihan dia bisa jadi kanker, dia bisa jadi membengkak seperti gondok gitu ya. Masalahnya kalau tidak terlalu berlebihan seperti yang punya saya gitu. Yang punya saya ini dia tuh kayak gimana ya, saya tidak tahu, ada dua macam tiroid katanya, ada yang hyper, ada yang hypo gitu. Yang punya saya ini yang hyper. Dia yang hyper ini dia tuh kayak lebih tinggi ya, dia tuh kayak apa ya, mengambil energi dari tubuh saya. Waktu saya belum hamil saya tidak terlalu terasa karena dia seimbang gitu. Jadi energi yang saya kan punya banyak energi, jadi saya bisa berbagi dengan ini, saya punya sistem tiroid untuk metabolisme tubuh saya. Tapi masalahnya, saya punya, jangan dengar itu kalau ada bunyi di bawah, itu robot yang sedang bersihin rumah ya. Cuma masalahnya saat kalian hamil, energi yang kalian punya, kalian butuhkan untuk, ya saya butuhkan untuk diri saya dan untuk bayi saya gitu. Jadi kalau tiroid saya membutuhkan lebih banyak, akhirnya ujung-ujungnya energi yang saya mau bagi untuk saya dan bayi saya tidak cukup gitu. Jadi ya saya kasih semua ke bayi saya, akhirnya saya yang lemah gitu. Jadi dan juga saya punya tiroid ini juga berpengaruh dengan saya punya rambut ya. Saya tuh kayak dapat ini, kayak kalian tahu kalau orang penyakit kanker begitu, kalau cuci rambut kalian tarik, kalian lagi cuma cuci begini, padahal saya punya rambut pendek ya. Saya cuci begitu, saya bisa tarik, saya punya rambut tuh satu genggaman gitu, dia keluar semua saya punya rambut. Makanya ini saya sudah takut untuk cuci rambut, saya biarin dulu karena ada kan pengaruh hormon dari bayi dan juga hormon tiroid. Jadi mereka berdua ini kayak bikin saya sangat-sangat lemah. Ada satu insiden yang saya dapat kemarin. Saya mau belanja seperti biasa, saya kan yang sering belanja kan. Kalau suami saya ada, kita belanja bersama. Kalau suami saya tidak punya waktu, saya belanja sendiri. Waktu saya belanja itu waktu saya bawa mobil ya, dari sini saya mau ke Superu yang lebih besar yang di MRT itu ada 15 menit dari sini. Waktu saya bawa mobil itu saya sudah ngerasa gitu, kayak itu jalan itu dia kayak bergelombang gitu, tapi saya tidak terlalu yang merasa pusing gitu. Pas saya sudah keluar dari mobil, saya kunci mobil, saya jalan, tiba-tiba saya rasa saya punya tubuh ini panas, berkeringat. Padahal ini anginnya itu kuat sekali, angin dingin begitu, karena ada angin bertiup dari utara kan, jadi dingin. Beda kalau angin bertiup dari daerah lain, dia agak hangat begitu kan. Ini angin dingin, saya pakai jaket yang jeans itu.
saya punya jaket, saya berkeringat, saya punya tangan ini, telapak tangan nih kayak air, saya lagi cuci tangan begitu keluar keringat. Saya punya ini, dari saya punya batuk kepala nih keluar keringat semua. Saya bilang, oh my god, saya sudah lihat ini, dunia ini putih semua. Terus saya punya cara berdiri tuh kayak saya mau cari saya punya mobil lagi ya. Jadi tapi saya sudah tidak bisa lihat saya punya mobil. Saya lihat semua warna mobil itu putih. Sedangkan saya punya warna mobil merah. Saya sudah tidak dapat saya punya mobil. Tiba-tiba ada bapak dan ibu di samping saya itu yang dia lagi mau charging dia punya belanjaan. Ibunya itu bilang, ih itu cewek itu kak, dia jalan kayak orang mabuk gitu. Terus bapaknya itu langsung nangkap pergelangan tangan saya kan. Saya bilang, edemo itu kayak help me gitu kan. Saya mau kembali ke mobil saya. Dia bilang kenapa? Terus saya jelasin kan, saya dapat ini kayak drop d'attention dengan saya bilang saya dapat males gitu. Terus dia lihat saya punya perut karena saya pakai agak sedikit ketat kan baju, jadi saya punya perut agak sedikit menggelembung karena habis makan siang. Jadi agak sedikit naik saya punya perut gitu. Dia bilang, are you pregnant? Dia tanya, kamu vous êtes enceinte? Dia bilang begitu ke saya. Saya bilang, ya saya lagi hamil. Dia bilang, oh ini juga kejadian ke istri saya. Terus istrinya juga bantu saya kan. Jadi mereka berdua bantu saya bawa ke mobil. Terus saya percayain ke mereka, ini HP saya, pakai saya punya jempol untuk buka dia punya lock itu kan. Jadi mereka taruh saya punya jempol untuk buka saya punya lock ini. Terus saya suruh dia telepon saya punya ibu mertua, karena ibu mertua saya tinggal di Emar, jadi nggak terlalu jauh. Ternyata pas mereka telepon saya punya ibu mertua tuh, saya punya ibu mertua di tempat kerja, dia belum waktu istirahat karena waktu saya ke sana itu jam 12 siang. Saya punya ibu mertua keluar dari tempat kerja nanti jam 12 siang gitu. Nah ibu mertua saya masih di tempat kerja, baru mau keluar gitu. Terus dia bilang, di mana dia gitu kan. Langsung ibu mertua saya cepat-cepat datang, ambil saya dan saya tidur di rumah ibu mertua saya. Itu waktu ibu mertua saya datang tuh dia bilang dia sampai takut lihat saya punya wajah. Saya punya wajah itu kayak, saya punya wajah kan musim panas kan kayak ini kan orang Papua kan. Ini dia jadi pucat sekali kayak kuning begitu, sampai saya punya tangan ini kuning semua. Sampai itu bapak dan ibu juga takut. Mereka mau telepon ini pelayanan fireman, di sini kita bilang pompier. Tapi saya bilang nggak apa-apa. Saya sudah pernah mengalami ini. Waktu itu saya pingsan di tempat kerja itu. Waktu itu saya belum tahu kalau saya hamil. Saya pikir saya kecapean aja. Jadi waktu saya usia bayi saya sudah 7 minggu baru saya tahu saya hamil. Lama ya, sudah 1 bulan lebih baru saya tahu saya hamil. Karena saya ngerasa juga saya belum dapat haid. Kenapa saya tidak dapat haid? Tidak pernah kejadian ya. Saya punya haid itu teratur selalu di tanggal 15 atau 16 itu sudah dapat haid ya. Tanggal 15 itu dia biasanya sudah ada tanda-tanda begitu. Jadi seperti itu. Oke, saya juga mau menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang ada di Instagram saya, di DM. Kak, ceritain dong kalau di next video bagaimana sampai akhirnya bersedia gitu mau punya momongan. Oke, yang sudah mengikuti saya lama pasti sudah tahu ceritanya itu. Saya dan Alex punya tujuan. Jadi kami berdua kepengen punya rumah sendiri dulu, baru punya anak. Itu baru kami siap untuk punya anak. Karena kami berdua tidak mau masih pindah sini pindah sana, sudah ada momongan ya. Jadi kami berdua mau semua siap. Kami siap lahir dan batin. Keuangan juga siap, baru kami pengen punya momongan. Oke, jadi kemarin kami dapat kunci rumah ini tuh di akhir bulan Maret. Iya, akhir bulan Maret. Jadi dari akhir bulan Maret mau masuk awal bulan April, saya sudah lupa antara masuk bulan April atau akhir bulan Maret itu saya lepas KB ya. Saya sudah tidak mau pakai KB lagi ya. Jadi saya bilang kalau ini saat masih proses pembuatan rumah, kalau kita sudah punya, saya sudah kayak ini ya, tadudu, orang Manado bilang, orang Maluku bilang tadudu begitu, artinya sudah punya bayi di dalam, tidak jadi masalah ya, karena ini kan sudah rumah kita sendiri. Ternyata di bulan April itu Tuhan itu kayak mengatur segala sesuatu tuh indah pada waktunya. Ini yang saya selalu mengagumi rencana Tuhan itu lebih indah daripada rencana manusia. Itu bagaimana saat
Saat saya dan suami itu bilang, kepengen dah sekarang ini untuk punya momongan gitu, Tuhan tahu waktu yang tepat gitu. Ternyata di bulan April itu kerjanya tuh minta ampun. Saat kita pikir bakalan semudah itu, ternyata tidak. Saat ngechat apa itu saya ngos-ngosan, saya tidak mampu lagi. Saya bilang, aduh ini kalau saya hamil sekarang, saya tidak bisa lanjutin ini pekerjaannya karena aku ngechat itu capek banget. Terus mau bersihin ini rumah capek sekali karena waktu yang saya gunakan itu habis kerja ke sini untuk bersihin rumah, ngecat rumah, karena suami saya itu kerja dari pagi sampai sore baru dia pulang ya. Beda dengan saya, di siang hari itu saya sudah pulang ya, jadi ya saya bisa lanjutin pekerjaan di sini. Dan kita pindah akhir bulan Maret di rumah ini, dan saat pindah itu kalian tahu kan, dos-dos di mana-mana, otak-atik di sini, mau pingin tempat tidur di sebelah mana, lemari kan sudah di situ, dia tidak pindah lagi kan. Itu kulkas mau taruh di mana, ini perabotan ini mau taruh di mana. Aduh, pokoknya kalian tahu kalau kalian pindah rumah tuh pasti kalian tahu dia punya itu suka duka itu, mau ngepak barang, terus mau buka lagi dari dia punya karton itu, mau cari tempat mau taruh itu segala macam. Itulah pindah rumah. Jadi selama 2 minggu itu saya fokuskan untuk bersihin rumah segala macam. Dan di bulan Juni itu kita sudah santai-santai. Akhirnya kita sudah bebas di rumah kita sendiri, rumah sudah bersih, semua sudah oke. Dan itulah proses pembuatan bayi itu di saat itu ya, yang kita fokus-fokus sekali ya untuk bikin. Dan saya waktu saya lihat-lihat kayak artikel begitu, biasanya orang lepas KB itu tunggu beberapa bulan baru bisa dapat anak, karena masih ada pengaruh dia punya itu KB itu ya, karena biasanya tuh 6 bulan, berapa bulan. Ternyata dalam kasus saya itu cuma dari bulan April, Mei, Juni saya sudah tadudu ya. Tadudu tuh orang Maluku bilang sudah ada bayi di dalam, tapi saya tidak tahu karena aktivitas saya kerja dari pagi sampai malam. Saya pindah kerja, jadi aktivitas saya itu dari pagi sampai malam baru balik. Saya sudah lupa kalau saya tuh haid kapan ya. Biasanya tuh saya haidnya teratur, tanggalnya tuh selalu 15, 16 itu saya sudah haid. Ini di bulan bulan Juli saya tidak dapat haid, tapi saya tidak tahu, saya tidak sadar ya. Nanti sudah mau masuk bulan ini bulan Agustus tanggal 10. Itu tanggal 10 itu saya jatuh di tempat kerja, pingsan ya, saya pingsan. Terus teman kerja saya bilang, mungkin kamu capek kali ya. Jadi saya pingsan, terus saya sadar sesuatu. Saya punya tubuh ini, saya tidak kenal lagi saya punya tubuh. Ada sesuatu di dalam, maksudnya ada perubahan di saya punya tubuh. Saya punya kayak asam lambung naik. Saya punya rasa pusing yang tidak pernah saya alami kan. Nah terus saya bilang ke Alex waktu saya pulang kan, saya disuruh pulang kan. Saya pulang, saya bilang, Alex, coba kamu beli test pack gitu kan, untuk apa? Jadi Alex cepat-cepat sore itu dia pulang kerja, dia langsung ke apotik gitu. Kita bilang di sini farmasi. Dia langsung ke farmasi beli test pack. Besok paginya, karena itu kan harus dites di pagi hari kan. Besok paginya saya tes, ternyata saya sudah hamil. Saya bilang ke Alex itu, dia loncat-loncat. Saya tidak bikin video karena saya juga shock ya. Jadi saya tidak bisa bikin video. Kita berdua shock sama-sama gitu kan. Alex langsung cium-cium saya punya perut begitu. Saya bilang, begini kamu mau cium apa? Itu masih kayak ini ya, kayak cupang begitu. Kamu mau cium apa? Tidak apa-apa ya, saya punya anak gitu kan. Alex senang sekali. Terus lusanya kita telepon, bukan lusanya, besoknya kita telepon ini ya dokter. Saya dapat rendezvous gitu, meeting dengan dokter pribadi gitu minggu depannya lagi, karena saking padatnya dia punya jadwal. Terus dia kasih di saya ordonans gitu, kayak surat gitu untuk ke laboratorium untuk lihat ini dia punya kadar itu, kayak kita bisa lihat sudah beberapa minggu bayi kita itu ada dalam perut itu dari dia punya kadar itu hormon ya. Hormon yang ada di kencing saya itu sudah berapa banyak dia punya itu. Saya tidak mengerti segala macam dengan itu, tapi saat saya lihat di bawah itu ternyata dia sudah 6 masuk 7.
Baru saya tahu kalau saya itu sudah hamil 1 bulan lebih. Jadi selama 1 bulan lebih itu saya loncat sini, loncat sana, kerja, banting tulang. Itu saya tidak sadar kalau saya sudah kerja dengan saya punya anak ya. Dan saya sangat-sangat menyesal karena di saat itu tuh saya kan perokok kan, jadi selama 1 bulan lebih itu saya mengerokok. Saya tidak tahu kalau saya hamil. Saat di hari weekend gitu, saya ketemu teman-teman gitu, kita minum bir gitu, saya tidak tahu ya, karena ini kan faktor tidak tahu. Terus saya tanya saat kita punya meeting dengan dokter kandungan, dia bilang tidak jadi masalah. Itu kan kamu tidak tahu kan, dan itu juga masih awal-awal kehamilan, jadi tidak. Cuma kalau sudah dalam proses kayak 3 bulan, 4 bulan pembentukan otak, saat kamu sudah tahu begitu dalam pembentukan seperti itu, terutama pembentukan otak ya, di saat umur 3 bulan berapa begitu, bukan 3 bulan, 2 bulan gitu sudah ada pembentukan otak ya. Itu kamu terusin untuk minum dan merokok, itu tidak bagus untuk bayi. Saya bilang, langsung saat itu sejak saya tahu saya hamil, saya berhenti total semua. Dan kalian tahu kan, ditambah dengan hormon, darah tinggi tuh agak sedikit naik. Awal-awal sih saya kayak masih beradaptasi dengan saya punya hormon, tapi sekarang, oh ya, saya mau kasih tunjuk ke kalian. Ini kalau kalian sudah mau masuk 4 bulan ke atas itu sudah mulai pakai minyak ya. Ini minyak B-oil. B-oil ini saya pakai untuk ini ya, kayak perut. Aduh, lihat saya punya perut. Sudah mau 4 bulan sudah mulai membuncit. Ini B-oil untuk supaya kalian tidak punya stretch mark gitu, kayak garis-garis di perut ya. Ini harus dipakai 2-3 kali sehari ya, tergantung aktivitas kalian. Ini setiap pagi saya pakai ini B-oilnya, bagus sekali. Saya lihat banyak video, tapi banyak sekali rekomendasinya pakai ini. Ada yang bilang harus pakai olive oil, apa segala macam kalau tidak punya ini ya. Tapi katanya lebih banyak pakai ini, yang B-oil ini. Ini bagus sekali. Jadi kalau sudah perut kalian sudah mulai membuncit seperti saya ini, 4 bulan, sudah mau masuk 4 bulan, minggu depan 4 bulan ya. Sudah mau begini, itu sudah harus ini. Aduh, saya punya muscle sudah hilang. Sudah tidak terbentuk, saya punya otot perut sudah tidak kelihatan. Dia sudah mengambil tempat di saya punya perut. Ini tadi saya makan 2 mangkok sereal, jadi dia agak sedikit membuncit. Biasanya agak sedikit turun sih, tapi kalau makan siang lebih buncit lagi saya punya perut. Itu karena pengaruh makanan juga ya, jadi gitu. Tapi kalau cuma makan pagi biasa. Oke, jadi ini untuk kalian yang hamil muda seperti saya, kalau sudah mau masuk 4 bulan ke atas, saya beli 2 botol ya ini. Jadi ini sudah saya pakai dari 3 bulan lebih, saya sudah pakai B-oil ini untuk supaya saya punya perut itu dia kayak ini ya, tidak rehidrasi. Karena itu saat kalian punya perut dia membengkak, terus tidak ada lotion atau apa begitu, dia kerak kayak tanah kering begitu ya. Jadi akhirnya itu kelihatan itu kayak garis-garis perut. Jadi mudah-mudahan ini benar kata mereka, bagus untuk stretch mark. I believe them. So saya mempercayai saya punya tubuh dengan B-oil ini. Mudah-mudahan bagus ya, tidak ada itu garis-garis perut. Oke, saya mau sikat gigi dan saya mau kasih tunjuk ke kalian salah satu makanan favorit saya di jadi saya pagi hari itu saya punya breakfast 2 kali. Jadi ada yang biasanya tuh jam 7 pagi, tapi ini sudah jam 9. Dan ini saya sudah mau lapar lagi. Jadi saya kasih tunjuk ke kalian salah satu smoothie atau jus yang paling saya suka dan baik untuk kalian juga yang hamil ya. Untuk perkembangan bayi juga saya kasih tunjuk dia punya tips jus yang paling bagus untuk menambah energi ibu hamil. Oke. Pakai krem. Saya punya krem wajah di siang hari ini ya, aloe vera yang Nivea. Saya harus pakai krem kalau habis cuci muka. Saya kalau pagi
saya nggak langsung mandi. Sejak saya hamil ya, saya tidak langsung mandi. Saya tuh palingan pakai oil ini, sikat gigi, terus cuci muka, itu aja dulu. Nanti setelah habis makan siang, baru saya mandi. Biasa, karena ini kan saya biasanya tuh mandi karena saya pergi kerja di pagi hari ya. Saya sekarang naik tangga turun tangan ngos-ngosan. Oke, Clini. Sudah selesai bersih-bersih rumah. Ini yang bikin ribut ya. Nah. Oke, balik ke rumah. Oke. Saya mau bikin video jadi kok jam bikin ribut-ribut ya. Oke. Sekarang sudah di dapur. Aduh. Saya punya wajah. Saya suka sekali pakai krem itu karena bikin lembab ini ya kulit wajah.